Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran fisika. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang momentum dan impuls. Nah, pertama kita akan bahas dulu ada yang namanya momentum. Momentum dalam fisika itu diartikan sebagai tingkat kesukaran suatu benda untuk menghentikan suatu benda yang bergerak. Atau boleh diartikan dengan momentum itu adalah hasil kali antara massa dengan kecepatan. Atau dalam hal ini, kalau pada materi usaha dan energi, kita tahu setiap benda yang bergerak itu akan memiliki energi kinetik. Nah, di sini kita tahu kalau setiap benda yang bergerak itu juga akan mempunyai momentum. Dalam fisika, momentum itu dilambangkan dengan huruf P besar ya, atau P kapital. Karena momentum merupakan hasil kali antara massa dengan kecepatan, sehingga bisa dituliskan P sama dengan M dikali dengan V, gitu. Nah, kita harus tahu kalau momentum ini adalah besaran vektor ya, karena massa itu adalah besaran skalar dan kecepatan itu besaran vektor. Kalau didotkan, maka nanti hasilnya adalah besaran vektor. Di sini saya tuliskan keterangannya, di mana P itu adalah momentum, ya, dan momentum itu satuannya adalah Newton sekon, atau boleh juga ditulis dengan kilogram meter per sekon, gitu. Lalu ada M. M itu adalah massa, kita tahu kalau massa itu punya satuan kilogram. Lalu ada V, velocity adalah kecepatan. Nilai kecepatan, satuan kecepatan itu adalah meter per sekon, gitu ya. Oke, gini aja. Nah, karena momentum itu adalah besaran vektor, sehingga nanti kalau ada penjumlahan momentum itu kita melakukan perhitungannya menggunakan aturan vektor ya. Kalau yang searah kita kasih tanda positif atau kita jumlahkan. Kalau misalnya berlawanan itu nanti kita kurangkan gitu. Kalau membentuk sudut kita juga harus menggunakan aturan vektor yang menggunakan sudut. Itu dibuka lagi mungkin catatannya atau video pembelajarannya materi tentang vektor ya. Nah, di sini kita sepakati biasanya kalau ada yang namanya momentum karena V ini adalah besaran vektor, jadi kita harus perhatikan arahnya ya. Di sini kita sepakati saja untuk nilai V, kalau arahnya misalnya ke kanan, kita sepakati ya. Kalau ke kanan itu kita akan menggunakan tanda positif, dan nanti kalau arah gerak bendanya itu ke kiri, kita menggunakan tanda negatif. Sebetulnya bebas mau pakai tanda yang mana, tetapi kita di sini harus mempunyai kesepakatan saja supaya nanti perhitungan kita sama gitu. Kalau misal dibalik boleh, ya boleh, nggak apa-apa. Tetapi karena kita punya kesepakatan seperti ini, mungkin ini saja yang nanti akan kita gunakan dalam pembelajaran ya. Oke, untuk momentum udah selesai, sekarang kita lanjut ke impuls. Apa itu impuls? Impuls itu merupakan hasil kali antara gaya dengan selang waktunya, ya. Jadi impuls itu merupakan hasil kali antara gaya yang bekerja maksudnya, dengan selang waktunya, gitu. Nah, karena impuls merupakan hasil kali antara gaya dengan selang waktu, impuls itu biasanya dilambangkan dengan huruf I kapital. Ya, secara matematis itu dituliskan I akan sama dengan F dikali dengan delta T. Jadi delta T itu selang waktunya. Ya, ingat I itu akan sama dengan F dikali delta T, gitu. Dimana di sini saya tuliskan untuk I itu adalah impuls, satuannya Newton sekon. F itu adalah gaya impulsif atau gaya yang bekerja, ya, satuan gaya itu kita tahu Newton. Lalu ada delta T itu selang waktu, dan satuannya adalah sekon, gitu. Nah, oke, untuk impuls dan momentum itu dia ada hubungan gitu. Jadi di sini nanti kita punya hubungan antara impuls dengan momentum ya. Hubungan antara momentum dan impuls. Nah, bagaimana hubungan antara momentum dan impuls? Hubungan antara momentum dan impuls itu diartikan sebagai perubahan momentum, atau kalau secara matematis, impuls itu adalah I, perubahan momentum itu delta.
ya. Momentum itu P, delta itu perubahan. Jadi kita tahu kalau impuls adalah perubahan momentum, artinya delta P itu adalah momentum setelah atau P2 dikurang dengan momentum sebelum atau P1. Sehingga kalau rumusnya kita buka lagi, kita akan dapati momentum kedua itu artinya massa dikali dengan kecepatan kedua dikurang dengan massa dikali dengan kecepatan yang pertama. Karena massa benda itu tidak mungkin berubah ya, kalau ada satu benda, nggak mungkin kalau tiba-tiba ada benda sedang bergerak lalu menabrak dinding, setelah menabrak dinding ternyata misalnya tadi itu kelereng lalu tiba-tiba berubah menjadi bola basket, artinya massanya tidak mungkin berubah. Sehingga bisa saya tuliskan M buka kurung V2 dikurang dengan V1. Jadi biasanya yang berubah itu bukan massanya tetapi kecepatannya ya. Sehingga biasanya rumus ini yang kita gunakan gitu. Untuk keterangannya, I adalah impuls, M itu adalah massa, V2 itu kecepatan setelah tumbukan, dan V1 itu adalah kecepatan sebelum terjadinya tumbukan. Nah, biasanya di beberapa soal, kadang-kadang kita akan keluar ada soal yang menggunakan gambar atau grafik gitu. Jadi misalnya di sini saya gambarkan ada grafik seperti ini. Gini ya misalnya. Ini biasanya grafik hubungan antara F dengan waktu ya, jadi gaya terhadap selang waktu. Nah, untuk grafik momentum impuls ini biasanya dia akan membentuk suatu luasan. Jadi kita misalkan kayak gini deh. Nah, misal ini kan dia membentuk luasan tuh, ini luasannya. Nah, luasan ini itu bisa kita artikan sebagai momentumnya ya. Jadi momentum itu boleh kita tuliskan dengan luas di bawah grafiknya gitu. Jadi seperti apa gambar luasannya? Itu nanti tinggal kita cari saja rumus luasnya seperti apa gitu. Misal kalau dari gambar ini yang saya gambarkan, ini adalah trapesium bentuknya, sehingga untuk mencari momentumnya itu cukup kita cari luas trapesium saja gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum. Nah, yang namanya kekal atau hukum kekekalan itu dia nanti karena dia momentum ya, jadi nanti akan ada momentum sebelum akan sama dengan momentum sesudah, atau momentum itu dengan huruf P ya. P sebelum itu akan sama dengan P sesudah. Nah, biasanya untuk hukum kekekalan momentum ini itu nanti terjadi antara dua buah benda biasanya, dan nanti akan timbul ada bahasa yang namanya tumbukan gitu. Jadi kalau momentum sebelum itu nanti akan terdapat benda pertama yang mempunyai kecepatan pertama M1 dikali dengan V1 ditambah dengan massa benda kedua dikali dengan kecepatan benda kedua, itu nanti akan sama dengan massa benda pertama dikali dengan kecepatan benda pertama setelah tumbukan. Itu ada kutip di atas, itu dibaca dengan aksen, akan ditambah dengan massa benda kedua dikali dengan kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Jadi yang ada aksen ini, ada kutip di atas, itu disebut dengan aksen atau biasanya setelah terjadinya tumbukan gitu. Nah, karena kita sudah membahas atau menyinggung tentang tumbukan, maka di sini akan saya jelaskan juga jenis-jenis tumbukan. Tumbukan itu ada 3 ya. Jadi di sini saya tuliskan tumbukan. Itu kita punya 3 jenis. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu ada yang namanya tumbukan lenting sempurna. Nah, untuk tumbukan lenting sempurna itu nanti kedua benda akan sama-sama terpental gitu. Jadi kedua benda setelah tumbukan itu dia nanti akan bergerak masing-masing mempunyai kecepatan sendiri-sendiri, atau secara matematis itu nanti dituliskan gini. M1 massa benda pertama dikali kecepatan benda pertama ditambah dengan massa benda kedua dikali dengan kecepatan benda kedua, itu akan sama dengan massa benda pertama dikali kecepatan pertama setelah tumbukan, dia nanti punya kecepatan sendiri, itu ditambah dengan massa benda kedua dikali dengan kecepatan kedua setelah tumbukan. Nah, nanti di sini pada tumbukan kita akan kenal ada yang namanya koefisien restitusi, ya.
di sini akan ada yang namanya koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu dilambangkan dengan huruf E, ya. E akan sama dengan minus delta kecepatan setelah tumbukan dibagi dengan kecepatan sebelum tumbukan. Atau boleh ditulis dengan minus V2 aksen dengan V1 aksen dibagi dengan V2 dikurang dengan V1. Untuk tumbukan lenting sempurna, nilai E itu sama dengan 1. Ya, jadi ingetin nilai E itu sama dengan 1 kalau dianya tumbukan lenting sempurna gitu. Nah, jadi lenting sempurna itu contohnya kelereng gitu. Jadi kalau ada kelereng satu menabrak kelereng lain, biasanya kedua kelereng itu akan terpental gitu ya. Oke, yang kedua, setelah tumbukan lenting sempurna, kita akan kenal ada yang namanya tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian. Untuk tumbukan lenting sebagian, itu nanti nah, untuk tumbukan lenting sempurna itu nanti salah satu bendanya bisa saja diam gitu, atau bisa saja nanti benda yang satunya yang mula-mulanya bergerak tiba-tiba diam, atau yang mula-mula diam tiba-tiba bergerak gitu. Untuk rumusnya itu masih menggunakan hukum kekekalan momentum ya, jadi masih sama, di mana M1 dikali dengan V1 ditambah dengan M2 dikali dengan V2 akan sama dengan M1 dikali dengan V1 aksen ditambah dengan M2 dikali dengan V2 aksen. Hanya saja untuk tumbukan lenting sempurna, nilai koefisien restitusi itu berkisar antara 0 sampai dengan 1 gitu. Jadi dia di atas 0 dan di bawah 1. Biasanya untuk contoh tumbukan lenting sempurna itu terjadi pada tumbukan antara bola basket terhadap lantai gitu. Nah, soal ini juga biasanya sering keluar gitu, tumbukan tentang bola ya. Langsung saja saya kasih gambaran sedikit di sini. Misalnya di sini ada bola basket gitu, dengan ketinggian tertentu ya, ketinggian H. Lalu di sini ada lantai. Nah, nanti si bola basket ini kan dia akan memantul. Nah, mula-mula si bola basket ini punya ketinggian H, lalu dia akan memantul ke atas. Yang pasti nanti pantulannya tingginya kan akan berkurang gitu. Terus nanti akan memantul lagi, dia kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, di sini dia awalnya dia punya ketinggian pertama, boleh. Di sini kita punya ketinggian kedua, lalu di sini kita punya ketinggian ketiga. Nah, biasanya untuk tipe soal yang seperti ini, nilai koefisien restitusi itu boleh, untuk nilai E-nya itu boleh kita cari menggunakan akar dari ketinggian setelah tumbukan atau H sesudah tumbukan dibagi dengan H sebelum tumbukan atau ketinggian sebelum tumbukan gitu. Nah, kalau dalam gambar yang saya gambarkan di sini, H sesudah itu antara 1 dengan 2 itu H2. Jadi, E sama dengan H2 dibagi dengan H1, jangan lupa diakarkan. Atau boleh juga kalau misalnya yang ditanya ada H1 sama H3, dan yang ditanya itu adalah ketinggian pantulan yang di H kedua ini ya. Itu nanti boleh kita masukkan saja rumusnya gini. Akar dari gitu. Kita menggunakan perbandingan H ketiga dibagi dengan H kedua akan sama dengan akar dari H kedua dibagi dengan H pertama. Nanti tinggal dimasukkan saja angkanya dan diselesaikan gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tumbukan yang ketiga atau yang terakhir, itu ada yang namanya tumbukan tidak lenting sama sekali gitu. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, ini nanti setelah tumbukan kedua benda akan menyatu. Nah, artinya kalau kedua benda akan menyatu, nanti rumusnya akan berubah seperti ini. M pertama dikalikan dengan kecepatan benda pertama ditambah dengan massa benda kedua
dikalikan dengan kecepatan benda kedua itu akan sama dengan, karena kedua benda menyatu, maka nanti kedua benda akan bergerak bersama-sama dengan kecepatan yang sama. Sehingga kita jumlahkan saja masanya. Massa benda pertama ditambah dengan massa benda kedua, dikalikan dengan kecepatan setelah tumbukan atau V aksen. Nah, jadi tidak ada lagi V1 aksen atau V2 aksen, karena kedua bendanya akan bergerak bersama. Contohnya adalah ketika kelereng menabrak plastisin gitu. Nanti kan plastisinnya akan menempel pada kelereng, lalu nanti kedua benda itu akan terus bergerak gitu bersama-sama geraknya. Maka nanti sama saja dengan massa benda itu dijumlahkan dan dikalikan dengan kecepatan gerak bendanya bersama-sama ya. Karena nanti kedua bendanya akan menyatu gitu. Nah, oke, sampai sini dulu video pembelajaran kita. Semoga materinya bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.